Oke, halo semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, luar biasa Julia, ya. Apa yang membuat Julia hari ini semangat? Karena mau belajar, Pak, dengan Bapak. Wah, karena mau belajar dengan saya luar biasa ya. Dini, ada sesuatu yang membuat kamu bahagia hari ini? Bahagia Pak bisa berjumpa lagi dengan Bapak. Alhamdulillah. Ini kalau Ganjar agak murung sedikit, kenapa ini ya? Lagi mengerjakan tugas, Pak. Oh, ada tugas yang terlambat. Ya, betul, Pak. Wah, fokus dulu ya. Kita akan mulai untuk pembelajaran bahasa Indonesianya. Oke, baik. Semoga semangatnya Julia, semangatnya Ogi, semangatnya Dini dapat menular ke kita semua ya. Ke Marlina, ya, ke Ganjar terutama ya, dan untuk kita semuanya. Oke, sebelum kita mulai, seperti biasa, ya, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca doa. Siapa yang mau memimpin doa untuk hari ini? Oleh saya, Pak. Silakan Ganjar. Ya, untuk memulai pembelajaran pada hari ini, langkah lebih baiknya kita membaca doa untuk kelancaran pembelajaran kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ganjar, luar biasa sekali. Oke, saya akan membagikan layar saya terlebih dahulu ya. Baik. Sudah terlihat? Sudah Pak. Sudah Pak. Sudah. Ya. Oke, di hari ini kita akan masuk ke unit kita yang terbaru ya, atau yang selanjutnya, yaitu saya beri judul dengan nilai kearifan dalam hikayat ya. Jadi inti materinya kita akan membicarakan tentang hikayat ya, dan seluruh materi ini saya siapkan penuh cinta untuk kalian semua. Oke, di dalam kompetensi dasar yang harus kita raih dan juga indikatornya, sebagai intinya kita akan menemukanali ciri-ciri dari teks hikayat. Kemudian kita juga akan mengidentifikasi karakteristik hikayat itu seperti apa berdasarkan isi dan bahasanya, dan juga mengidentifikasi nilai-nilai yang terdapat dalam hikayat. Nah, yang akan kita gunakan ini judulnya Indra Bangsawan. Lalu nanti ya, jika semuanya sudah mahir ya, kita akan mengidentifikasi nilai-nilai, menginterpretasikan nilai-nilai dalam hikayat yang sesuai dengan kehidupan kita saat ini, sehingga nanti kita juga dapat menarik kesimpulan dari isi cerita dan juga dapat menceritakan kembali serta menampilkan isi dari cerita hikayat. Nah, di dalam unit ini akan berjalan selama kurang lebih dalam 6 pertemuan sampai di proyek akhir kita nanti ya. Pertemuan pertama hari ini kita harus pahami dulu langkah kerjanya, model apa dan tahapan-tahapan yang harus kita lakukan ya dalam merencanakan proyek akhir kita ya. Nanti saya akan meminta kalian untuk membuat sebuah cerpen ya, menyampaikan nilai-nilai kehidupan. Lalu di pertemuan selanjutnya tanggal 5 Oktober kita akan melakukan langkah pertama dalam perencanaan yang kita buat ya. Gagasan utamanya yaitu untuk mendiskusikan dan mengidentifikasi nilai-nilai dalam hikayat Indra Bangsawan. Lalu selanjutnya ada penilaian formatif terlebih dahulu ya. Di sini kalian harus membandingkan nilai-nilai dan cara penyampaiannya yang pernah dibaca dari cerpen sebelumnya ya, dan juga dari hikayat Indra Bangsawan. Lalu di pertemuan keempat ya, ini akan merancang pembuatan cerpen ya. Nanti kalian semua perlu melakukan wawancara, observasi ya, berkaitan dengan tempat tinggal kalian semua. Kemudian di pertemuan selanjutnya ya, mengembangkan rancangan yang sudah dibuat tentunya, dan di pertemuan akhirnya itu penilaian evaluasi dari hasil proyek yang telah dibuat ya oleh siswa dan siswi saya yang luar biasa ini. Oke. Nah, selama proses belajar unit ini seperti biasa ada beberapa pertanyaan inquiry, pertanyaan penyelidikan yang silahkan kalian eksplorasi ya
yang silahkan kalian temukan selama proses dan dikembangkan lagi jika ada pertanyaan-pertanyaan lain yang muncul. Beberapa pertanyaan utama, ya, apa itu hikayat dan karakteristiknya, lalu apa yang dimaksud dengan nilai dan apa contohnya, dan juga bagaimana menyampaikan kembali nilai-nilai dalam hikayat yang masih relevan sampai saat ini agar lebih mudah dipahami sebagai nilai kearifan lokal. Kenapa ya? Kita ya perlu menyampaikan kembali nilai-nilai dalam hikayat yang masih relevan sampai saat ini agar lebih mudah dipahami. Apakah artinya memahami hikayat itu sulit? Ada yang sudah pernah mendengar hikayat belum atau membaca hikayat sebelumnya? Belum, Bapak. Pak. Belum sama sekali ya. Jadi ini pertama kali. Wah, persis sekali karena memang ini adalah sesuatu yang mungkin masih asing ya di telinga kita ya. Nah, nanti berarti salah satu riset yang harus kalian cari tahu atau harus kalian selidiki adalah pertanyaan yang pertama tadi, apa itu hikayat dan karakteristiknya. Nah, kalian bisa menduga di sini berarti berdasarkan pertanyaan yang saya berikan bahwa ada kemungkinan sulit untuk memahami hikayat. Dan untuk melakukan sebuah pengabdian di masyarakat, kita perlu melakukan sesuatu yang lebih mudah dipahami, ya. Oke, kembali pada proyek. Tadi mengenai menyampaikan nilai dalam bentuk cerpen, dari hikayat dan cerpen. Oke, mengubah suatu bentuk karya sastra ke bentuk karya yang lain. Disebutnya apa ya? Kita pernah melakukannya sebelumnya. Ada yang ingat? Mengubah bentuk karya sastra ke bentuk karya sastra yang lainnya. Ada yang ingat? Apa itu istilahnya? Formasi, Pak. Apa? Boleh diulangi? Transformasi sastra. Wah, betul sekali. Siapa itu tadi? Saya Pak Ganjar. Wah, luar biasa Ganjar. Masih ingat ya dengan materi di unit-unit yang sebelumnya itu. Oke, jadi iya, ini termasuk nanti proyeknya adalah melakukan transformasi ya. Dari hikayat, kita ambil nilai-nilainya, kemudian kita ubah bentuknya menjadi sebuah cerpen. Mirip-mirip, tapi ada perbedaannya. Intinya kita akan berusaha untuk memahami ya lebih mudah lagi hikayat itu sebenarnya. Khusus untuk hari ini ya, tujuan pembelajaran kita ya diharapkan nanti ya kalian semua di akhir pembelajaran hari ini dapat memahami model pembelajaran yang akan dilakukan, lalu memahami karakteristik hikayat, memahami isi hikayat indera bangsawan, serta merencanakan proyek untuk membuat cerpen yang menyampaikan nilai-nilai kehidupan. Nah, selama proses pembelajaran hari ini, silakan fokus untuk menunjukkan rasa ingin tahu kalian yang luar biasa, bersikap jujur, disiplin, dan percaya diri, terutama nanti dalam berdiskusi ya dan dalam menampilkan hasil pekerjaan kalian. Oke, sebelum saya lanjut, ada pertanyaan kah sampai saat ini? Ada yang belum dipahami? Aman semuanya? Suara saya masih terdengar? Pak. Sudah, Pak. Sudah jelas, Pak. Jelas ya. Oke. Baik. Jadi, di dalam proyek unit ini ya, kita akan mencapai sebuah tujuan atau goal yang sama-sama kita usahakan untuk kita raih. Yaitu kita ingin meningkatkan penerapan nilai-nilai kehidupan yang baik termasuk nilai Pancasila pada komunitas lingkungan tempat tinggal kita, ya. Karena kita mengetahui ya bahwa beberapa teman-teman kita, ya, tetangga-tetangga kita mungkin lupa dan perlu kita ingatkan tentang nilai-nilai kehidupan yang baik yang selama ini ada di Indonesia. Nah, kamu berperan untuk atau menjadi salah satu anggota komunitas yang bergerak dalam bidang edukasi. Nah, kamu punya kepedulian yang tinggi terhadap isu-isu sosial, terutama pada remaja. Oleh karena itu, target audiensi kita yaitu para remaja ya di tingkat SMP dan SMA yang
tinggal di tempat lingkungan tempat tinggal kamu. Ya. Nah, dalam situasi seperti apa? Kita mengetahui ya bahwa dalam konteks globalisasi saat ini banyak nilai-nilai kearifan lokal yang tergeser sehingga lebih banyak terjadinya percampuran budaya yang menghilangkan nilai-nilai baik yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Sehingga sebagai bagian dari komunitas yang mempedulikan hal tersebut, tentu kita harus turun tangan ya. Dan nanti pada akhirnya produk sebagai bentuk penilaian kita ya, yaitu sebuah cerpen yang erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Di sana kalian menampilkan nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat untuk disampaikan ya. Kemana tadi ya? Kepada target audiensinya. Oke. Nah, sampai sini memahami model pembelajaran yang akan dilakukan. Sudah paham semua? Ada pertanyaan sampai sini? Tidak, Tidak. Pak. Tidak ada, Pak. Sudah jelas ya. Oke. Mari kita membuat kelompok ya. Buatlah kelompok berdasarkan perbedaan suku dan jenis kelamin tempat tinggal kalian ya yang saling berdekatan. Jadi nanti bisa bercampur. Silakan akses aplikasi Padlet ya melalui Google Classroom atau pindai kode ini. Oke, untuk kalian mungkin yang lupa dengan Google Classroom-nya, berikut ini tautan untuk mengakses ke Google Classroom. Kemudian silakan di sana ada unggahan saya untuk membuat kelompok, bisa diklik Padlet-nya. Ya. Oke, di sini sudah ada Padlet. Contohnya seperti ini, misalkan nama kamu Syahperi ya, tinggalnya di Jambi. Kamu bisa klik tanda panah, tuliskan nama tempatnya, Jambi, diklik, nanti tuliskan nama kamu di sana. Oke. Kemudian ya, nanti akan kita buat kelompoknya. Oke, saya berikan waktu dulu 1 menit, ini mudah. Ya. Oke, di sini sudah muncul beberapa, mari kita lihat ya. Siapa yang tinggalnya berdekatan ya? Oke, di sini sudah ada, saya kelompokkan kelompok 1. Oh, ada Ella, ada Isti, dan juga ada Jainul ya. Satu kelompok karena tinggal berdekatan. Ella tinggal di daerah Depok sepertinya ya. Isti juga. Sedangkan Jainul tinggal di daerah Lewiliang, daerah Bogor. Lalu di sini ada kelompok 2 dulu. Ada Ogi tinggal di daerah Palimanan, Cirebon ya. Lalu ada Ganjar tinggal di Bandung, dan juga ada Dini tinggal di daerah mana ini Dini? Tasikmalaya, Bapak. Oh, daerah Tasik, luar biasa. Iya. Oke, lalu kelompok selanjutnya ya, kelompok 3 nih ada Marlina, ada Indri ya berdekatan, ada Julia, dan juga ada Lisna yang tinggal di Purwakarta. Oke, ini jadi satu kelompok ya. Jadi kelompoknya tadi, kelompok pertama ada Isti, ada Ella, ada Jainul. Lalu kelompok 2 ada Ogi, ada Ganjar, dan ada Dini. Kelompok ketiga ada Marlina, ada Indri, ada Julia, dan juga ada Lisna. Oke, itu kelompok selama proses pengerjaan formatif ini. Tadi ingat, semua materi dan LKPD tersedia di Google Classroom ya. Nanti kita akan bicarakan LKPD ya. Oke, apa yang harus kita bicarakan ya? Pertama, silahkan diskusikan mengenai apa itu hikayat. Nah, nanti bisa menggunakan lembar kerja ini ya. Dibaca di sini ada hikayat Indra Bangsawan. Oke, boleh dibaca bergantian, saling boleh mendengarkan versi audionya. Lalu di sana seperti yang kalian lihat ada kata-kata yang mungkin sulit dipahami ya. Jadi yang pertama, buatlah glosarium untuk membuat daftar kata-kata yang tidak dipahami.
lalu cari makna katanya. Lalu diskusikan bersama kelompokmu mengenai karakteristik hikayat yang kamu temukan berdasarkan pembacaan hikayat Indra Bangsawan. Lalu jawablah pertanyaan-pertanyaan yang disediakan dan buat perencanaan yang baik untuk proyek kamu. Nah, untuk perencanaan proyek nanti bisa menyusul ya di bagian akhir. Nanti untuk dapat nilai terbaik tentunya pahami setiap kata yang ada di dalam hikayat Indra Bangsawan, jawab pertanyaan yang tepat sesuai dengan teks, lalu berikan kutipan teks jika menurut kamu dirasa diperlukan. Nah, di sini sudah ada kolomnya untuk glossarium. Tuliskan kata-katanya, lalu karakteristik hikayatnya, dan temuan-temuan dari pertanyaan inquiry yang mungkin kamu eksplorasi. Jadi dipersilakan untuk melakukan riset. Dan jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Ada sekitar 10 pertanyaan. Ya. Nah, sesi pertama cukup sampai sini dulu ya. Baru nanti kita melakukan rancangan proyek. Ya. Oke, sampai situ dulu. Ada pertanyaan sebelum kita berkelompok? Tidak ada Bapak, sudah jelas. Sudah jelas ya. Saat membuat kelompok tadi saya membicarakan tentang tempat tinggal kalian. Nah, kira-kira apa kaitannya dengan pertanyaan inquiry tadi? Apa yang dimaksud dengan nilai dan bagaimana nilai-nilai kearifan lokal itu terjadi atau ada di lingkungan sekitar kita, termasuk di lingkungan tempat tinggal kamu yang berbeda-beda. Oke, sudah jelas instruksinya untuk melakukan riset dan penyelidikan serta diskusi bersama kelompoknya masing-masing? Sudah, Pak. Sudah Jelas Bapak. ya? Oke. Berapa menit waktu yang dibutuhkan untuk berdiskusi, untuk mengerjakan LKPD, termasuk riset di dalamnya, dan juga membaca hikayat Indra Bangsawan? 20 menit. 30 menit, Pak. 30 Bapak. Oke, 20 sampai 30 menit berarti ya. Paling cepat nanti 20 menit. Tapi kita coba beri waktu, berarti 25 menit ya di tengah-tengah. Oke, kelompoknya sudah seperti tadi. Silahkan, saya ingatkan kembali, fokus kita hari ini adalah untuk menunjukkan rasa ingin tahu. Jadi silakan riset sebaik-baiknya. Jujur, ya, bentuk kejujurannya itu kalian dapat mencantumkan sumber riset kalian dalam format APA dan juga disiplin, artinya sesuai dengan tenggat waktunya yaitu 25 menit dan percaya diri, ya. Oke, LKPD-nya dapat diakses di Google Classroom, ya. Kalian bisa mengarah ke Classwork, ya, lalu diklik LKPD unit hikayat kelas 10, diklik untuk masing-masing kelompoknya. Oke, saya bagi dulu kalian menjadi kelompok. Oke, saya buka. Nanti setelah beberapa menit akan otomatis tertutup dan artinya kan harus sudah kembali ke ruangan ini. Mari kita berdiskusi di kelompok kita masing-masing. Oke, boleh dipilih satu ketua kelompok di sini. Siapa? Ogi, Pak. Saya, Pak. Oke, silakan Ogi ya. Oke, silakan berarti Ogi memimpin diskusi. Boleh ditunjukkan LKPD-nya. Kemudian langkah awalnya boleh membaca hikayat Indra Bangsawan dulu supaya terekspos dengan bentuk hikayat itu seperti apa. Ya. Silakan Ogi. Nanti Ya. saya akan kembali lagi ke grup ini setelah ke grup yang lain. Sebentar ya. Kelompok Iya, Bapak. Wah, ini sudah aktif berdiskusi sepertinya. Iya, Boleh tahu Pak. ketua kelompoknya di sini siapa? Bu Julia, Julia, Pak. Yang percaya diri, ayo. Tadi tunjukkan kepercayaan dirinya. Julia, ketua kelompok. Julia, Pak. Iya, Ya, siap, Bapak, Pak. ini Percaya diri, Pak. Oke. Boleh berarti untuk memimpin diskusi Julia, ya, ikuti langkah-langkah yang ada di LKPD. Boleh dibaca dulu bergantian bersama-sama satu paragraf ya, untuk menemukan hikayat itu seperti apa. Lalu dilanjutkan mencatat kosakata yang tidak diketahui untuk memahami bahasanya.
Dilakukan juga riset ya. Nanti sumbernya kalau perlu dicantumkan. Oke, semangat semua untuk kelompok 3. Iya, Siap, Pak. Bapak. Terima kasih. Terima kasih, Bapak. Oke, saya akan pindah ke kelompok lain dulu ya sebentar. Bagaimana progres? Kata-kata yang tidak dipahami ya. Ada yang tidak dipahami Dini? Kita sedang Ini menentukan mencari, glosarium, Pak. iya, cari kata-kata yang tidak dipahami ya Pak. Oke, apa kata yang baru pertama kalian baca dari Hikayat Indra Bangsawan? Bentar, Pak. Ada bertitah Pak, ya Oh, Dini belum pernah mendengar kata bertitah. bertitah baru Bapak. Baru, kira-kira artinya apa ya bertitah? Oh, sama dengan diperintah ya Pak. Oh iya, wah bagus eksplorasinya Dini. Oke, sudah menemukan berapa kata ini kelompok ini? Sudah menemukan, sebentar, Pak. Jadi ada 10, Pak. Ada 10 Mm-mm. kata. Oke, 9, Pak. ada 9. Bagaimana progresnya kelompok Julia? Sedikit lagi. Sedikit lagi, Pak. Berapa kosakata yang sudah ditemukan? Banyak. Banyak. Ya. Apa kata yang paling menarik yang ditemukan, Indri? Bentar, Pak. Kayaknya asing, Pak. Kayak ada tersebut lah. Kalau kita kan jarang ya bilang tersebut lah. Oh iya. Berarti itu bisa jadi Dititahkan. Ya. Ya, tatkala. tatkala. Kemudian Kalau dititahkan artinya apa ya? Sudah ditemukan belum? dititahkan. Kalau Melayu klasik itu banyak pakai mata ya, Pak ya. Iya betul. Nah Indri sudah dapat mengidentifikasi nih langsung ya. Banyak sekali menggunakan maka. Kalau maka itu termasuk kata apa ya? Ragam Melayu bukan, Pak? Ya termasuk ragam Melayu dalam segi ragam. Tapi kalau berdasarkan tatanannya dia termasuk apa? Fungsinya sebagai apa? Penghubung antar kalimat, Penghubung ya atau konjungsi. Oke, selanjutnya berarti dipahami ya mengenai karakteristik. Silahkan melakukan dugaan-dugaan setelah membaca hikayat ini sudah dipahami kira-kira kalian menemukan karakteristiknya seperti apa. Ini betul hikayat. Tapi kira-kira kenapa dia disebut hikayat? Silahkan diidentifikasi ya. Oke, luar biasa ya. Diskusi tadi sepertinya menarik. Tadi saya sudah berpindah-pindah antar kelompok ya. Oke, saya bagikan layar saya lagi. Oke. Tadi semua sudah ya LKPD dikerjakan langsung di Google Classroom ya. Jadi luar biasa. Oke. Dari hasil riset yang kalian temukan serta dari identifikasi, kira-kira pengertian hikayat ya, bentuk teks seperti Indra Bangsawan itu disebut hikayat. Jadi kalau didefinisikan kira-kira apa itu hikayat? Siapa yang percaya diri? Tadi, ayo. Berani menjelaskan. Saya, Pak. Silakan Ogi. Jadi setelah membaca hikayat tersebut, saya melihat bahwa hikayat itu adalah cerita yang berkaitan dengan kerajaan. Oke, berkaitan dengan kerajaan. Baik. Yang lain? Saya Kira-kira- boleh Pak. Silakan Dini. Hikayat itu termasuk ke karya sastra lama ya Pak, karena bahasa-bahasanya banyak yang tidak dipahami Pak, betul tidak? Betul Dini ya, banyak termasuk dalam karya sastra lama dengan beberapa kosakata yang sulit dipahami ya untuk saat ini ya, karena kita sudah berbeda zaman. Satu lagi boleh, siapa lagi yang mau menunjukkan kepercayaan dirinya? Apa itu hikayat berdasarkan identifikasi awal kalian? Apa ya? Menggunakan Siapa? klasik Melayu klasik.
Arkais ya. Oke, disebutkan lagi cirinya ya, menggunakan Melayu klasik. Oke, di sini saya konfirmasi ya. Jadi hikayat Indra Bangsawan itu merupakan salah satu bentuk hikayat. Di mana tadi tepat ya, hikayat merupakan termasuk dari karya sastra lama berasal dari Melayu. Jadi sifatnya klasik, di mana merupakan salah satu bentuk dari prosa. Jadi isinya memang cerita, kemudian tentang undang-undang ataupun silsilah ya. Nah, dari situ kita bisa melihat juga sifat-sifatnya, bahwa hikayat itu memang rekaan, meskipun ada beberapa pendapat itu seperti cerita nyata yang turun-temurun. Kemudian bersifatnya juga keagamaan ya. Ada ya tadi isinya tentang keagamaan dari Indra Bangsawan. Kemudian bersifat historis juga, bersifat biografis karena mengisahkan beberapa tokoh ataupun juga menggabungkan sifat-sifat itu. Nah, dulu ya ini dibaca sebagai pelipur lara ya, untuk membangkitkan semangat ya. Terkadang juga sebagai meramaikan suatu acara-acara, pesta atau pertemuan-pertemuan. Jadi dibacakan bersama-sama sebagai salah satu bentuk hiburan pada saat itu. Oke. Tadi sudah tahu ya sifat-sifatnya keagamaan, historis, biografis, dan bisa juga campuran. Yang pertama kita harus memahami isi dari hikayat Indra Bangsawan. Siapa yang bisa mengkoneksikan antara isinya dengan sifat-sifat rekaan atau sifat-sifat yang tadi sudah saya sebutkan dari hikayat Indra Bangsawan. Kemudian kaitannya dengan biografis memang menceritakan tentang siapa hikayat ini? Tadi ada tokoh siapa saja? Ada Indra Bangsawan, Pak. Ada Indra Bangsawan Ada dan Tuan Putri Siti Kendi. Ada Tuan Putri Siti Kendi. Oke, jadi itu ya. Kita bisa berarti kalian sudah semua paham dengan isi hikayat Indra Bangsawan dan sudah mengerti bahwa bentuk seperti itu termasuk disebut sebagai hikayat. Nah, ini salah satu tambahan dari saya. Jadi, kesusastraan ya itu diklasifikasi. Ada sastra klasik dan sastra modern. Sastra modern yang sering kita temui ya, puisi-puisi modern seperti puisi-puisinya Haidar Anwar ya, Sapardi Djoko Damono dan sebagainya. Kemudian novel-novel yang sering kalian baca juga itu termasuk dalam prosa dan juga cerpen-cerpen. Nah, sastra klasik ya ada juga yang bentuknya puisi. Ya, itu pernah kalian pelajari di kelas 7 seperti syair, pantun, dan gurindam. Lalu hikayat ini termasuk dalam prosa sastra klasik. Jadi pembagian atau klasifikasinya itu seperti ini. Oke, paham ya? Oke, kemudian tadi sudah ditemukan lagi ya karakteristiknya ya. Tadi dalam diskusi sudah disampaikan. Oke, ada yang mau menjelaskan tentang kemustahilan? Tadi sempat disebutkan tentang kemustahilan di dalam grup. Bagaimana maksudnya? Siapa yo yang berani percaya diri? Tidak masuk akal ya, Pak, mustahil. Ada yang tidak masuk akal, betul ya. Bisa tokohnya ya, bisa kejadian-kejadiannya seperti contohnya ya, bayi lahir disertai pedang dan panah ya. Tidak mungkin ya di dalam perut seorang ibu di dalamnya ada pedang dan panah. Nanti tertusuk ya. Lalu kesaktian tokoh. Ya, apa yang dimaksud dengan kesaktian tokoh dari yang kalian temukan tadi? Tokohnya punya kekuatan, Pak. Tokohnya punya kekuatan ya. Ajaib-ajaib biasanya ya. Iya. Seperti hero, pahlawan, super power gitu ya. Tadi ada sarung kesaktian pengubah wujud ya, dalam diskusi kalian tadi sudah sempat didiskusikan. Tadi Ogi juga sempat menyebutkan tentang istana-istana ya. Bagaimana maksudnya Ogi? Ini kisahnya berkisar tentang kehidupan istana, Pak. Jadi hikayat betul ya, latar yang digunakan selain latar, tapi memang tokoh karakteristiknya atau karakter-karakternya, permasalahan-permasalahannya
itu biasanya seputar dengan kejadian-kejadian yang ada di istana. Lalu karakteristik yang keempat itu alur berbingkai. Apa yang dimaksud dengan alur berbingkai? Apakah tadi kalian menemukannya dalam hikayat Indra Bangsawan? Alur berbingkainya ada ya Pak ya, kalau nggak salah ya di dalam Indra Bangsawan tadi. Iya, jadi ketika ada cerita di dalam cerita ya, atau cerita diceritakan kembali di dalamnya, ya, jadi ada alur berbingkai, jadi bercabang juga bisa ya, karena ceritanya bisa bervariasi atau kemana-mana istilahnya. Lalu yang terakhir itu anonim, seperti kalian tadi baca, tidak ada keterangan mengenai siapa penulis dari hikayat tersebut, karena sifatnya memang turun-temurun, jadi tidak diketahui seperti itu. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini? Tidak ada Pak, sudah Pak. Oke, nah tujuan pembelajaran kita yang kedua ini sudah tercapai ya. Memahami karakteristik hikayat, tadi sudah tahu ya, ada ciri-cirinya, dan juga memahami isi hikayat. Tadi kita sudah bisa mengkoneksikannya antara hikayat Indra Bangsawan dengan karakteristik hikayat tersebut. Checkpoint ya, kita sudah selesai sampai bagian ini. Oke, langkah selanjutnya untuk pertemuan berikutnya ya, kita akan mulai untuk melakukan proyek kita, yaitu membuat sebuah cerpen berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat Indra Bangsawan. Nah, sekarang silahkan kembali ke kelompoknya masing-masing, dibuat ya perencanaannya ya untuk proyek yang akan kita lakukan. Ya. Nah, di sini ada beberapa kata dulu sebagai penyemangat untuk kalian. Kita mengetahui bahwa memahami hikayat membuat kita mengetahui bahwa Indonesia sangat kaya akan karya sastra, termasuk sastra klasik. Kita sebagai generasi muda yang mampu memahami hikayat dengan kandungan nilai-nilai kehidupan yang baik di dalamnya, dapat menjadikan diri kita semakin mulia dengan merelevansikan nilai-nilai tersebut dengan kehidupan zaman sekarang. Jadi lakukan proyek ini dengan penuh semangat ya, karena ini akan menjadi nilai berarti atau luar biasa buat kalian. Silakan didiskusikan, ikuti lini masa ya yang telah saya berikan ya, supaya sesuai dengan tenggat waktu yang nanti untuk pengumpulan proyek hasil kalian, yaitu di pertemuan ke-6 tanggal 19 Oktober. Oke. Bagaimana perencanaannya? Mudah ya? Singkat saja. Iya, Pak. Ini proyek kecil, proyek singkat. Ada yang perlu saya bantu? Tidak Pak untuk saat ini. Pak. Masih proses pengerjaan ya. Iya. Oke, saya pantau dulu kelompok yang lain ya. Baik, Pak. Nah, itu. Menggunakan bahasa yang lebih mudah dipahami ya. Ya, betul. Oke. Kemudian untuk alurnya mengikuti cerita tokoh-tokohnya. Aduh. Berarti tokoh-tokohnya mengikuti yang ada dalam cerita saja atau mau diganti namanya nih? Mengikuti saja. Alurnya mau dibuat lebih panjang atau lebih pendek karena cerpen ya. Jadi kita bisa meringkasnya menjadi cerita yang lebih pendek dan bisa dibaca dalam sekali duduk. Oke, luar biasa sepertinya ya progres di kelompok 3. Ada kendala sejauh ini? Ketua kelompok Yulia? Ini maksimalnya berapa halaman ya Pak ya? Untuk Tidak membuat dibatasi. cerpennya? Tidak dibatasi ya. Jadi dia dilihat dari kepadatan isi ceritanya saja. Oke. Baik, Silakan dilanjutkan kemudian perencanaannya ya. Baik Pak, Ya, terima apalagi? kasih. Nanti perlu dipresentasikan ceritanya atau bagaimana Pak? Iya, nanti di akhir pertemuan, di akhir unit ini, ya kita akan saling mengapresiasi cerpen yang telah dibuat, ya.
Oke, Pak. silakan direncanakan Makasih. lebih lanjut ya. 8. Kita tunggu sebentar lagi. Nah, sudah kembali semuanya. Oke, salah satu kelompok saja untuk hari ini dulu. Tadi saya sudah melihat langsung di lembar kerjanya secara daring ya. Untuk perencanaan kalian luar biasa. Siapa satu orang yang mau menampilkan hasil perencanaan untuk pengerjaan proyeknya? Boleh ditampilkan, dibagikan layarnya ya. Bagaimana perencanaan yang telah dibuat. Tadi ya di bagian akhir sudah ada kalian membuat perencanaannya ya. Oh iya. Yang rancangan kegiatan proyek ya, boleh. Pak ya. Iya, Iya. boleh. Siapa yang menampilkan? Oke, Mau Coba. siapa? kita tampilkan Indri. Yuk, kelompok kita semangat. Oke, siap. Nah, Siap Julia. silakan. Jadi, rancangan proyek membuat cerpen kita seperti apa ya? Nah, jadi di sini rencana kegiatannya itu pada 5 Oktober kita akan coba untuk lebih memahami isi dan nilai hikayat Indra Bangsawan. Kemudian di kegiatan yang kedua itu di 10 Oktober kami akan coba membandingkan nilai-nilai yang ada di dalam hikayat dengan cerpen. Kemudian di tanggal 12 Oktobernya kami akan mulai merancang cerpennya, dan di tanggal 17 19 itu kami akan mulai mengembangkan cerpen. Seperti itu. Itu Bapak, dan kami sudah bagi-bagi tugas untuk rencana kegiatan membuat cerpen ini. Betul ya, Indri, Marlina, dan Lisna? Ya, betul. Oke, Ya. luar biasa ya. Terima kasih sudah rencanakan baik dengan baik. Mungkin umpan balik dari saya, nanti untuk setiap kegiatan di setiap tanggalnya dibuat rincian detailnya ya. Tadi pembagian tugasnya seperti apa, kemudian hal-hal detail apa yang perlu dikerjakan oleh masing-masing individu. Seperti itu ya, teman-teman yang lain juga dikerjakan. Oke, Bapak, baik. Oke. Sekarang Julia, saya bergantian ya, saya bagikan layar saya lagi ya. Oke, jadi dari proses belajar kita ya, kita sudah merencanakan proyek tadi ya untuk membuat cerpen yang menyampaikan nilai-nilai kehidupan ya, untuk menjawab essential question tadi. Bagaimana menyampaikan kembali nilai-nilai dalam hikayat yang masih relevan sampai saat ini agar lebih mudah dipahami sebagai nilai kearifan lokal. Oke, tercapai ya. Ada yang masih punya kendala sejauh ini? Sudah ya? Aman semua? Sudah, Pak. Aman. Aman, Pak. Sudah, Oke, kalau Pak. gitu, mari kita evaluasi terlebih dahulu. Silahkan salah satu di antara kalian membuat kesimpulan tentang kegiatan hari ini terlebih dahulu. Siapa yang mau menunjukkan rasa percaya dirinya lagi? Pak, hari ini saya sangat senang sekali karena belajar mengenai hikayat. Setelah itu saya dan kelompok saya, kelompok 2, menentukan nilai-nilai hikayat yang terkandung, Pak. Karena itu nanti akan dijadikan bahan dari proyek sederhana nanti membuat cerita pendek. Oke, terima kasih Ogi, luar biasa. Oke, sekarang untuk semuanya silakan ya tunjukkan emoticon ya sesuai dengan pemahaman kalian pada materi hari ini. Ya, emoticon pertama dengan mata ya yang cerah, kamu senang dan paham dengan materi hari ini. Yang kedua, emoticon dengan keringat di kepala ya, kamu senang namun ada sedikit yang belum kamu pahami. Lalu yang seperti malaikat, kamu senang namun banyak yang belum dipahami. Lalu yang agak sedih ya, kamu merasa tidak senang dengan kegiatan hari ini ya. Oke, silakan diklik emoticon yang sesuai berdasarkan pengalaman kamu belajar di kelas hari ini. Silakan.
Di sisi bawah ya, kalian bisa memberikan emoticon. Bisa? Oke, Ogi sudah bersinar sekali matanya, penuh cinta. Oke. Yang lain boleh diklik emoticon yang sesuai supaya saya mengetahui hasil belajar kita hari ini. Oke, Julia, Ella, luar biasa ya. Oke, semuanya teman-teman berarti senang dan paham dengan materi hari ini. Oke, nah bersiap berarti untuk pembelajaran di pertemuan berikutnya kita akan mendiskusikan lagi secara kelompok, lalu secara detail mengidentifikasi nilai-nilai dalam hikayat Indra Bangsawan. Sebagai langkah awal nanti untuk perencanaan pembuatan cerpen yang akan kita buat ya. Silakan dieksplorasi juga lebih lanjut pertanyaan-pertanyaan inquiry yang tadi sudah disebutkan. Untuk Google Slide ini atau Salindia tentunya selalu bisa kalian akses melalui Google Classroom ya. Dan di sini ada daftar pustaka, beberapa kajian yang bisa kalian eksplorasi sebagai sumber riset tambahan, kalian silahkan akses ya. Baik, terima kasih banyak untuk pertemuan hari ini. Jika kamu masih punya pertanyaan nanti selama di rumah, silahkan kirimkan surel ke saya rais@sip.sch.id atau akses laman web ya, di mana banyak sumber yang bisa kalian dapatkan di sana. Sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Sama-sama semuanya. Bapak.